Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi ya anak-anak. Kali ini kita akan bahas kelas 4, tema 4, subtema 3, pembelajaran 4 ya anak-anak. Tahukah kamu pekerjaan kepala seorang kepala desa? Hal-hal baik apa yang bisa kita contoh dari mereka? Pak Tulus bekerja sebagai kepala desa di desa Serehwangi. Pak Tulus ingin warga desanya mempunyai rasa persatuan dan kesatuan. Ayo kita cari tahu cerita Pak Tulus. Ayo membaca. Pentingnya budaya tegur sapa. Senangnya tinggal di desa Serehwangi. Kedekatan hubungan antar warga membuat mereka saling menjaga. Tidak semua warga desa Serehwangi merupakan penduduk asli. Sebagian warga merupakan pendatang. Mereka masuk ketika kampung ini dibuka sebagai wilayah transmigrasi. Walaupun demikian, perbedaan asal-usul tidak merenggangkan kedekatan mereka. Kedekatan antar warga dimulai dengan kebiasaan saling tegur sapa. Ketika berpapasan di lorong antar rumah, di jalan atau di pasar tak pernah terlewat untuk saling menegur. Sekedar mengucap selamat pagi, selamat siang, selamat sore, sampai bertukar kabar atau berbincang sejenak. Semua saling kenal, semua saling peduli. Di ujung jalan tinggal Nenek Ija seorang diri. Ia penghuni tertua di sini. Walau begitu, ia masih mandiri melakukan kesibukan di rumahnya. Kadang ia terlihat menyapu pelan daun-daun di halaman rumah. Lain waktu ia duduk beristirahat di beranda. Pak Tulus, sang kepala desa, rajin menyapa Nenek Ija. Pagi hari, sambil berangkat kerja, ia kerap mampir untuk sekedar mengantarkan ubi atau singkong rebus. Sore hari, ia lewat lagi seraya melambaikan pada Nenek Ija yang duduk di beranda. Pada suatu pagi, Pak Tulus tidak menjumpai Nenek Ija di halamannya. Sore harinya, beranda rumah Nenek Ija masih tetap sepi. Pak Tulus menyempatkan untuk singgah. Pak Tulus mengetuk pintu, tetapi tak dijawab. Pak Tulus membuka pintu dan melangkah masuk. Betapa terkejut beliau menjumpai Nenek Ija terkulai lemas di depan ruang tengahnya. Diraba dahinya terasa agak hangat. Rupanya Nenek Ija sakit. Pak Tulus menyesal tidak menyempatkan mampir tadi pagi, namun belum terlambat. Pak Tulus mengajak beberapa warga membawa Nenek Ija ke dokter terdekat. Pak Tulus mengatur jadwal warga yang akan bergantian menjaga Nenek Ija sampai pulih. Tidak ada warga yang menolak, semua sukarela membantu. Mereka tahu kelak suatu ketika mereka dalam kesulitan pasti akan dibantu. Budaya tegur sapa menjadi perekat warga. Budaya tegur sapa membangun kepedulian terhadap sesama. Berdasarkan cerita di atas, buatlah peta pikiran. Judul, tokoh, sifat tokoh, tempat, awal cerita, akhir cerita, pesan moral. Ayo berdiskusi. Berdasarkan cerita di atas, tulislah hal-hal baik yang bisa dicontoh dari Pak Tulus. Apakah Pak Tulus sudah mengamalkan sila ketiga Pancasila? Jelaskan. Berdasarkan cerita di atas, tulislah hal-hal baik yang bisa dicontoh dari warga desa Serehwangi. Apakah warga desa Serehwangi sudah mengamalkan sila ketiga Pancasila? Jelaskan. Meskipun kamu bukan warga desa Serehwangi, hal apa yang kamu lakukan melihat kondisi Nenek Ija? Jelaskan alasanmu. Sikap-sikap baik apa yang bisa kamu contoh dari warga desa Serehwangi? Dalam kehidupan sehari-hari, apalagi yang bisa kamu lakukan untuk mengamalkan sila ketiga Pancasila? Sama dengan warga desa Serehwangi, Dayu dan teman-temannya juga memiliki rasa persatuan dan kesatuan. Ayo mencoba. Kali ini, Dayu dan teman-temannya akan membuat acara perlombaan untuk 17 Agustus. Dayu dan teman-temannya perlu menyiapkan bendera berbentuk segitiga untuk lomba.
Kebetulan, Ibu Dayu adalah seorang penjahit. Mereka meminta bantuan Ibu Dayu. Berikut adalah contoh bendera yang ingin Dayu buat. 30 cm, 50 cm, 40 cm. Dayu ingin menghias benderanya dengan pita di bagian pinggirnya. Menurutnya, berapa panjang pita yang dibutuhkan? Panjang pita yang dibutuhkan untuk seluruh sisi segitiga sama dengan keliling segitiga. Cara menghitung keliling adalah dengan menghitung jumlah ukuran sisi-sisinya. Cobalah kamu hitung. K sama dengan keliling A, B, dan C. Dan ukurlah sisi-sisinya. Maka Dayu akan membuat 8 bendera. Berapakah luas kain yang dibutuhkan? Berapakah panjang pita yang dibutuhkan? Ibu Dayu akan membuat 8 ikat kepala yang berbentuk segitiga siku-siku. Panjang sisinya adalah 60 cm, 80 cm, dan 100 cm. A. Hitunglah luas kain yang dibutuhkan untuk setiap ikat kepala. B. Berapakah luas seluruh kain yang dibutuhkan? C. Harga kain adalah 50 per meter. Berapakah uang yang harus dikeluarkan untuk membeli seluruh kain? D. Di pinggir setiap selendang akan diberi renda. Berapakah panjang renda yang dibutuhkan untuk satu selendang? E. Harga renda adalah 15.000 per meter. Berapakah harga seluruh renda? F. Berapakah total biaya yang harus ibu keluarkan untuk membeli kain dan renda? Ayo renungkan, nilai-nilai apa yang kamu pelajari hari ini? Apakah kamu sudah mengaplikasikan sila ketiga Pancasila dalam kehidupan sehari-hari? Kerjasama dengan orang tua. Sampaikan kepada orang tuamu kisah tentang Pak Tulus. Diskusikan nilai-nilai yang bisa kamu dan keluargamu ambil. Sekian. Terima kasih. Tetap semangat ya anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.